Di petualangan kali ini, kami akan mengunjungi rumah keluarga di sebelah utara kaki Gunung Rinjani di Pulau Lombok. Rumah ini adalah satu-satunya di tengah hutan belantara. Ya, untuk sampai di sana, kita harus melewati Jalan Pusuk Lombok Barat. Jalan ini tidak biasa seperti pada umumnya. Selain tanjakannya yang tinggi, jalanan ini juga terkenal dengan tikungannya yang tajam. Setelah kurang lebih 3 jam perjalanan, akhirnya kami memasuki jalan di desa terakhir di sebelah utara Gunung Rinjani. Perjalanan kami bukan sampai di sini. Kami akan memasuki jalan setapak kurang lebih sejauh 2 km dan akan melewati kebun-kebun warga. Bahkan ada beberapa titik jalan yang sulit dilewati motor sehingga kami turun dan jalan kaki. Kita sudah mau hampir sampai di rumah beliau di sana. Tadi kita turun dari motor karena motornya agak kesulitan menanjak di tanjakan sana. Dan setelah kurang lebih setengah jam kami jalan kaki, dan akhirnya kami sampai di rumah beliau yang sering dipanggil Bapak Haji Lazim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat deh. Salam. Nak. Rumah beliau adalah satu-satunya rumah di bawah kaki Gunung Rinjani. Beliau tinggal di sini hanya berdua bersama istrinya, dan beliau tinggal di tempat ini sudah cukup lama. Di sini saya mendirikan tenda tempat tidur karena mungkin kami tidak cukup tempat jika tidur di dalam rumah. Gua nu kupine Malik. Munang pana. Moteh ya to gatian gua. Lamun tetep hujan de meli buah kayu. Oke, sahabat petualang, kita sudah sampai di salah satu rumah di kaki Gunung Rinjani. Dan sekarang saya akan mencoba untuk jalan-jalan melihat situasi di area kebun ini. Beliau tinggal di sini sudah cukup lumayan lama dan berdua sama istrinya di sini dan cukup jauh dari pemukiman warga. Pira tahun 200 ini? Oleh tahun baluk pulu. Tahun baluk pulu. Piran nani?
Ay, dong det manara tiang bodoh wadah salete. Jadi ngendua ada lete doang. Iya. Nggih. Leg Apa saya tetap da talat lete. Ne coklat nih, coklat, punti, kupi, iya, duren, duren. bajang lah. Oh, nggih. Nah, oke, teman-teman, sekarang saya akan menuju ke salah satu air terjun yang ada di tempat ini. Dan kita turun dari rumah beliau cukup lumayan jauh, sekitar 300 meter ke bawah. Dan kita mengikuti jalan setapak yang ya bisa dibilang sangat licin sekali. Nah, ini adalah sungai yang langsung dari kaki Gunung Rinjani, guys. Nah, ini ada persimpangan juga, ada cabang sungai yang datang dari hutan. Dan ini bisa kita lihat airnya sangat jernih sekali. Oke, itu air terjunnya kelihatan dari sini. Oke, guys. Ini adalah satu-satunya sungai yang berasal dari kaki Gunung Rinjani. Airnya yang jernih dan masih asri. Selain itu juga di sini ada air terjun yang akan kami datangi. Nah, ini adalah salah satu air terjun yang berada di Lombok Utara. Dan air ini berasal dari kaki Gunung Rinjani, guys. Nah, sana. Di sebelah sana ada goa, katanya goa itu cukup lumayan dalam. Nanti saya dan teman saya akan mencoba untuk memasuki goa tersebut. Katanya goa itu sangat dalam dan suasananya sangat gelap sekali dan belum pernah ada orang yang masuk ke sana. Dan nanti saya akan coba untuk memasuki goa tersebut. Oke, guys. Air terjun ini jarang sekali dikunjungi. Hanya saja beberapa orang yang memiliki kebun di sini yang sering mandi di tempat ini. Oke, sahabat petualang, karena hari sudah mulai sore, jadi besok kita akan lanjut lagi untuk menjelajah sungai yang ada di KLU ini. Dan besok pagi saya bersama teman saya akan mengeksplor lebih banyak lagi tentang sungai dan air terjun yang ada di KLU ini. Ada beberapa tempat yang akan kami kunjungi besok dan melihat situasi lokasi perkebunan beliau yang ada di sana. Dan apa saja kegiatan beliau besok pagi kita akan lihat dan kita akan mengeksplor semua kawasan yang ada di sini. Oke. Oh iya, sebelum kami kembali pulang, kami akan mandi dulu di sungai ini. Setelah selesai mandi, akhirnya kami kembali pulang ke rumah beliau. Dan petualangan hari ini kami akhiri dulu, mengingat hari sudah mulai sore. Dan besok kami akan lanjut lagi untuk menjelajah. Nah, ini guys, ini bukanlah rumah, hanya sebuah pondok yang tempat mereka istirahat ketika mereka bekerja di kebun. Nah, di sini di kebun ini berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang ditanam, salah satunya yaitu pohon coklat ini, dan ada lagi ini merica. Dan satu lagi ini ada pohon durian. Dan ada lagi ini adalah pohon cengkeh. Ini pohon cengkeh, guys. Di sebelah sana ada air terjun yang tadi kita datangi di bawah sana. Dan kita bisa melihat pemandangan di seberang sungai ini juga kebun. Kebanyakan kebun coklat dan pohon durian. Sebagian juga ada pohon kopi.
Oke. Di tempat ini adalah satu-satunya penghasil kopi terbaik di Lombok Utara, karena sebagian besar warganya menanam pohon kopi. Hari sudah mulai sore, suasana berubah menjadi dingin yang luar biasa, sehingga kita harus menggunakan jaket atau selimut. Apa kelak? Wakis. Oh. Limbah beras. Ya, menu seger lah ya. Sayu lang. Masih kondisi. Apa telek julen dah? Lae pertama anda jukti apen gawe detin langsung dah berkebon atau langsung dah pindah balik pertama lae. Pertama-tama di Tolik Semawa tok ke Balai Mesa di kebon guru cu muk sembahyang tahajud muk nunas Allah taala ya Allah dek kisah di desa Semawa ni kaji tunas beng gamak tunjuk ya Allah be tok gumi sak tubur lain beng tok angan ya Allah yang kuah tindo muk beripi kesur hule ina muk berangkat tulik le Semawa. Masih cari gawah lah ibu jukti. Masih cari gawah kita talat. Taretin tan. Umbri rinji ita unka. Lai marandan tebu ya kita nyinem. Belin desa belanja lae pertama sendiri nara santung lampak dan janjuk santung. Pira jam oleh teh juk santung sejelu. Sejelu badek. Arun dek. Ne langan nyabat. Nyerabat nanti. Di koko habat. Lampak. Lagu situ saya isah lalu no mesa detin dia nak kejauh lain dengan tau balin-balin dengan. Mula dek tahu begubuk aku. Ini datangan sa jim beu nentane. Bareh menggubuk tahu bareh tinjau dengan. Oh iya. Ini nilai. Telu sawah datang melekew aku merari. Lagu berembin tetep merari banding kita ke anak. Kingas-kingas eros nih bulu. Rauho naran enda. Lagu dek pamile. Ano? Boleh tahun baru puluh dah. Tahun baru puluh dia pas terjokte pertama tahun baru puluh dia. Buat les kapal sebangun nih dah lah. Tanpa terasa hari sudah mulai gelap. Sambil mendengarkan cerita beliau, sejarah perjalanannya mulai dari Pulau Sumbawa hingga sampai di tempat ini pada tahun 1980. Hingga sekarang beliau masih tinggal menetap di sini. Sayur dan nasi sudah masak dan waktunya untuk makan malam bersama-sama. Walaupun makan seadanya, tapi kami merasakan sensasi makan malam yang luar biasa. Gaya melisat. KPI, Ilin udah jadi kameramen. Sudah Kan DP manuk dah. Bismillah. Aneh. Kendor mbak Neto. Ada pesidut. Aw, besidut ni aja. Mbak pesidut. Jembong ha, anu baru Adi, besidut. keselewak pertama kamu Adi. Kita akan menikmati suasana makan malam di tengah hutan di kaki Gunung Rinjani guys. Ini kita akan makan malam bersama beliau dan teman-teman di sini. Anda ilam neo lem tahu.
Hari ini merupakan hari kedua kami di sini. Pagi-pagi setelah bangun tidur, langsung menyalakan api unggun untuk menghangatkan badan. Karena suasana pagi lebih dingin dari cuaca semalam. Setelah matahari terbit dan cuaca sudah tidak terlalu dingin, kami semua mulai beraktivitas. Ada yang pergi mencari sayur-sayuran untuk persiapan sarapan pagi. Setelah itu, yang bagian memasak langsung ke dapur untuk memasak nasi dan sayur. Oh iya, di sini memasaknya bukan menggunakan gas atau kompor, melainkan masih menggunakan kayu bakar dan tungku yang terbuat dari tanah. Sementara beliau seperti biasa membersihkan halaman rumah dari dedaunan pohon-pohon yang jatuh. Beliau tidak bisa diam, dia selalu berusaha untuk beraktivitas supaya bisa berkeringat. Itulah sebabnya beliau jarang sekali sakit dan sehat sampai sekarang. Seperti kata beliau, jika ingin tubuh sehat, maka usahakan setiap hari selalu beraktivitas. Oh iya, pagi ini kami dipotongkan ayam kampung untuk lauk sarapan pagi. Selain itu juga kami akan merebus isi dari keladi untuk cemilan sambil menikmati secangkir kopi. Oh iya, ayam kampungnya tidak akan dimasak sayur, tapi akan dipanggang. Sambil menunggu sarapan pagi, kami memperbaiki anak tangga yang rusak. Yang kata beliau, belum pernah sempat diperbaiki karena sibuk mengurus kebun. Sementara 3 cewek-cewek ini membuat bumbu untuk ayam panggang. Gung, saya lalu nyenduk. Ada naik Gung. Ada saja kelakuan mereka ini. Mereka membuat permainan. Bagi yang kalah akan dikasih tugas untuk mencuci piring. Tapi ya nggak apa-apalah, yang penting mereka senang. Uang digital udah Setelah semua masakannya siap, akhirnya kami sarapan pagi bersama-sama. Nih, wah ini dia yang paling besar. Bahasa nama ada geluh-geluh dekat ada pada sekali-kali pecel lain pada bola. Awak sekali anak. Apa? Hen. Kopi jahe. Dekel kan ya? Kopi jahe. Halo. Kan. Oke, kita akan menuju ke air terjun lagi untuk mandi dan kita mau mengeksplor bagian semak-semak belukar. Ya, karena kita suka semak-semak. Iya. Oh, lain.
Kita mau turun ke sungai di sana. Kita mau mandi, berenang ke tepian. Anjay, berenang. Apa kayak berenang? Betulnya berenang. Ada di sono. Iya. Nih kalau lolo jadi. Halo guys. Sekarang kita berada di atasnya air terjun. Di bawah kemarin kita ke sana dan sekarang kita sudah berada di atasnya dan akan mandi di sini. Berada di atas awan. Nah, sekarang kita mau berenang di sana menuju ke hulu. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bagaimana perasaannya setelah sampai di sini? Sangat sekali puas. Sangat sekali puas. Sangat puas sekali atau sangat sekali puas? Bahasa aku Nona Sing. Kita berada di atas ketinggian yang sangat lumayan tinggi dan bawah. Gimana setelah sampai di sini? Ngacor. Ngajor. Transport. Tidak kepastian, bener. Ya, Ini adalah spot terbaik untuk para pengunjung di sini bisa melihat pemandangan air terjun dari atas dan kemarin kita dari bawah sana. Ini Anda yang giliran jadi seorang tahun jadi sebulan dapat kita berada di ketinggian 4.850 cm dan bersama anak-anak ini. Dan akhirnya, sekitar jam 12 siang, kami siap-siap untuk pulang. Walaupun sebenarnya agak berat untuk meninggalkan beliau berdua di sini. Namun kami harus tetap pulang hari ini. Karena ada beberapa teman kami yang akan kerja besok. Kekayaan terbesar bukanlah harta yang menumpuk, melainkan senyum yang tulus, dukungan setia, dan kehangatan yang selalu ada dari setiap anggota keluarga. Tidak ada cinta yang lebih tulus selain cinta keluarga. Ia tak meminta balasan, tak kenal lelah, dan tetap setia meski kita sering melukai hatinya. Bersama keluarga, hal yang paling sederhana pun menjadi kenangan yang tak ternilai harganya. Di tengah dunia yang sibuk dan penuh perubahan, keluarga adalah rumah yang tak pernah berubah. Tempat kita beristirahat, bangkit kembali, dan menemukan kekuatan untuk melangkah lagi. Oke, kita akan pulang.
Sudah 2 hari 1 malam kita di sini. Sekarang kita dan nanti suatu saat kita pasti akan datang lagi sini untuk menikmati suasana pemandangan yang keren di sini. Iya, notok muda. Dan dia boleh ni lah, boleh tano amak kena nalo muda ada tu dia amak. Dia bau. Ni lom. Terima kasih sudah mengikuti petualangan kami. Jangan lupa ikuti terus petualangan seru lainnya. Salam lestari dari PI Lombok Petualang.